Harry Kane full senyum. Penyerang Bayern Munchen ini pecah rekor di Liga Champions usai bawa tim gebuk Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen gagal mewujudkan ambisi memukul balik Bayern Munchen di leg kedua 16 besar Liga Champions. Rabu 12 Maret di Bay Arena, Leverkusen, tuan rumah kalah 0-2 di tangan Bayern. Gol-gol di Rotten, julukan Bayern, dihasilkan Harry Kane, 52, dan Alphonso Davies, 71. Dengan demikian Bayern melenggang ke perempat final dengan agregat kemenangan 5-0 atas Bayer. Pelatih Bayern Vincent Kompany kepada Bavarian Football berkata kalau pemain-pemain mudanya memberikan kontribusi besar di laga ini. Setiap klub besar pasti memikirkan pembinaan berjenjang dan memberikan pemain muda kesempatan tampil di kompetisi teratas. Dan mereka pemain muda memang menunjukkan kapasitasnya, tutur Kompany dikutip DAZN. Sedang bagi Bayer, kekalahan ini menegaskan perjalanan mereka tanpa pemain bintangnya Florian Wirtz memang berat. Setiap klub besar pasti memikirkan pembinaan berjenjang dan memberikan pemain muda kesempatan tampil di kompetisi teratas. Dan mereka pemain muda memang menunjukkan kapasitasnya, tutur Kompany dikutip DAZN. Sedang bagi Bayer, kekalahan ini menegaskan perjalanan mereka tanpa pemain bintangnya Florian Wirtz memang berat. Dalam dua laga di mana Wirtz absen karena cedera engkel, mereka kalah. Selain lawan Bayern, mereka juga menyerah oleh Werder Bremen, 9-2. Barcelona menapak ke perempat final Liga Champions. FC Barcelona sukses melangkah ke babak 8 besar Liga Champions. Berlaga pada Rabu 12 Maret di Montjuic, Barcelona menang 3-1 atas Al Benfica dalam leg kedua 16 besar Liga Champions. Dengan demikian maka secara agregat Barca unggul 4-1 atas Benfica. Sebab pada leg pertama pekan lalu, 6-3, di kandang Benfica, Barcelona menang 1-0. Ketiga gol Barcelona disumbangkan Raphinha, 11, 42, dan Lamine Yamal, 27. Adapun gol Benica dikontribusikan oleh bek senior Nicolas Otamendi, 13. Liga Champions adalah kompetisi tersulit yang pernah saya jalani. Kami semua di Barca berharap bisa memenanginya musim ini, tutur pelatih Barcelona Hansi Flick dikutip Get Spanish Football News. Yamal pecah rekor. Winger Barcelona Lamine Yamal tampil paten. Selain membuat 1 gol, Yamal juga memberikan 1 umpan gol buat gol pertama Raphinha. Capaian 1 gol dan 1 umpan gol Yamal ini membuatnya membuat sejarah di Liga Champions. Di usianya yang memasuki 17 tahun, 7 bulan, 26 hari dia menjadi pemain termuda yang berkontribusi 1 gol dan 1 umpan gol dalam laga kompetisi teratas Eropa itu. PSG pecundangi Liverpool di Anfield lewat adu penalti, balas kekalahan di kandang dan lolos ke perempat final Liga Champions. Paris Saint-Germain, PSG, memastikan tempat di perempat final Liga Champions setelah menyingkirkan Liverpool melalui drama adu penalti dengan skor 4-1 pada pertandingan leg kedua babak 16 besar di Anfield, Rabu 12 Maret dini hari WIBK dikutip dari Antara. Gol tunggal Ousmane Dembélé membawa PSG menang 1-0 dalam waktu normal, menyamakan agregat menjadi 1-1 sebelum kemenangan ditentukan lewat adu penalti. Liverpool tampil agresif sejak awal, tetapi justru PSG yang mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Bermula dari upaya Ibrahima Konate yang berusaha menghalau tembakan Bradley Barcola, bola justru terlepas dari jangkauan kiper Alisson Becker. Dembélé yang berdiri bebas tanpa kawalan dengan mudah menendang bola ke gawang kosong, membungkam publik Anfield. Gol tersebut menjadi yang tercepat yang pernah bersarang di Anfield dalam ajang Liga Champions sejak September 2017, ketika Liverpool menghadapi Sevilla. Tertinggal 1 gol, Liverpool meningkatkan intensitas serangan. Mohamed Salah hampir menyamakan kedudukan di awal laga, tetapi tembakannya berhasil diblok di garis gawang oleh Nuno Mendes. Ibrahima Konate juga nyaris mencetak gol, namun usahanya digagalkan penyelamatan gemilang Donnarumma. Setelah skor agregat tetap 1-1 hingga perpanjangan waktu usai, laga harus ditentukan melalui adu penalti. Liverpool sempat unggul lebih dulu lewat eksekusi tenang Salah, tetapi Donnarumma kemudian menjadi penentu kemenangan PSG. Dua eksekutor Liverpool, Darwin Núñez dan Curtis Jones, gagal menaklukkan Donnarumma yang dengan mudah menepis tembakan mereka. Di sisi lain, PSG tampil sempurna dengan 4 eksekutor mereka, yakni Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembélé, dan Desire Doué sukses menuntaskan tugas mereka untuk membawa tim asuhan Luis Enrique melaju ke babak selanjutnya. Final Liga Champions 2010 tersaji di 8 besar Liga Champions kali ini. Clash of the Titans pantas menjadi tajuk pertemuan Bayern Munchen lawan Inter Milan di perempat final Liga Champions 2024 hingga 2025 ini. Bayern adalah kolektor 6 piala Liga Champions. Sedangkan Inter punya 3 trofi si kuping lebar. Babak 8 besar akan dilakukan antara 8 hingga 9 April serta 15 hingga 16 April mendatang. Untuk perempat final ini, Bayern akan bertindak sebagai tuan rumah duluan.
Pertemuan antara Bayern versus Inter di ajang Liga Champions maupun European Cup sudah terjadi sebanyak 7 kali. Hasilnya, Bayern masih mendominasi dan punya persentase kemenangan 55,6% di mana mereka menang 4 kali, seri 1 kali, dan kalah 2 kali. Buat Inter, dari 3 kemenangan atas Bayern, yang paling monumental tentu saja final Liga Champions 2009 hingga 2010. Di partai puncak itu, Inter menang 2-0 lewat brace Diego Milito, 35-70. Saat kemenangan itu terjadi, Inter diarsiteki The Special One, Jose Mourinho. Sedangkan Bayern ditangani Louis van Gaal. Meski rekornya inferior, pelatih Inter Simone Inzaghi tak gentar. Bersama Inter maupun SS Lazio, Simo, sapaan Simone Inzaghi, sudah pernah bertemu. Ini pertemuan yang sukar diperkirakan. Bayern adalah tim yang solid, kata Simo dikutip Football Italia. Sejak jadi pelatih, Simo sudah menghadapi Bayern sebanyak 4 kali di ajang Liga Champions. Dan hasilnya dari 4 pertandingan itu Simo selalu kalah. Bersama Lazio, Simo kalah 1-4 dan 1-2 di babak 16 besar Liga Champions 2020 hingga 2021. Ketika menahkodai Inter, Simo takluk 2 kali dengan skor 0-2 di fase grup musim 2022 hingga 2023.